Agen bayangan? Ini tugas terakhirmu dari organisasi. Curi harta pusaka langka dari Brankas Grup Wijaya. Jantung Samudra. Harus sukses, tak boleh gagal. Aku Ling Jiang Shui, dengan nama kode bayangan, telah mengabdi untuk organisasi agen selama 10 tahun penuh. Sekarang asal bisa mencuri harta pusaka langka dari Brankas Grup Wijaya, jantung samudra itu, aku bisa pensiun dengan mulus. Hidup tak lagi di ujung tanduk. Sistem verifikasi biometrik diaktifkan. Perlu pindaian iris dan sidik jari. Verifikasi biometrik? Gampang. Sudah kusiapkan. Selama 10 tahun aku pertahankan rekor 0 kegagalan yang gemilang. Karya pamungkas. Agak terlalu mudah ya. Sudah lama aku dapatkan sidik jari dan iris. Pewaris Grup Wijaya. Apa yang terjadi? Intel organisasi salah. Cepat pergi, bukan waktunya bicara sekarang. Barang jelekmu hampir bunuh aku. Gudang harta Grup Wijaya sudah ditingkatkan. Organisasi pun tak bisa membobolnya. Sistem pertahanan setelah peningkatan. Memang jantung samudra adalah harta bernilai sangat tinggi. Tapi Grup Wijaya Usaha Luas juga masuk dalam daftar orang terkaya dunia. Demi sebongkar perhiasan, buat keributan sebesar itu, tidak anehkah? Jantung Samudra adalah pusaka turun-temurun keluarga Su. Hanya penerus yang menjabat bisa membuka ruang harta. Tapi bukan itu intinya. Yang penting kunci untuk membuka rahasia tertinggi organisasi. Tersembunyi di dalam jantung samudra. Itu alasan kita harus turun tangan. Harus pakai cara khusus. Akan kuajak kau lihat. Senjata rahasia andalan organisasi. Adrian Wijaya. Dia kenapa di sini? Dibandingkan Brankas Baja, kesadaran manusia rapuh. Kamu harus menyusup ke pikiran pewaris Grup Wijaya, Adrian Wijaya. Buat dia serahkan jantung samudra padamu. Setelah Adrian jadi pewaris, dia berikan jantung samudra ke tunangannya, Laras Hartono. Tugasmu adalah menggantikan Laras di dunia kesadarannya, mendekati Adrian Wijaya, dan membuat Adrian menyerahkan jantung samudra padamu. Keluar dari pintu itu dunia kesadaran Adrian. Jangan sekali-kali ketahuan jati dirimu. Jika ketahuan sebagai penyusup, dunia kesadarannya akan runtuh. Nanti, kau akan terperangkap di sini selamanya. Tubuhmu di dunia nyata juga akan mati otak. Ruang kesadaran sudah diatur. Saat Adrian Wijaya bertemu Laras Hartono, Adrian Wijaya saat ini belum jadi pewaris Grup Wijaya, hanya direktur. Rumah sakit swasta Hati Nurani. Tugas macam apa ini? Lama sekali. Aku nggak mau. Nggak sempat. Agent elite macam aku. Disuruh main permainan cinta? Nanti kuurusin. Itu kalau bisa keluar dulu. Sudah, jangan buang waktu. Semoga beruntung. Dia Laras Hartono. Ambil pesanan kok lama banget. Mau kelaparan kita? Maaf, aku segera sampai. Urusan kecil aja nggak becus. Mau jadi pegawai tetap?
Berapa harganya? Aku ganti. Nggak usah. Maaf. Kamu ngapain? Sama arah. Depan pos perawat, turunin aku. Kelihatan orang nggak baik. Laras Hartono. Karena aku akan menggantikanmu. Kamu nggak perlu ada. Tenang, aku jago. Pasti cepat beres. Belum sakit sudah tamat. Pusing banget. Ini di mana? Kamu lemah amat. Bangunnya lama banget. Jangan bergerak. Kalau kagetin aku, tanganku gemetar. Wajah cantikmu bisa rusak. Kau siapa? Mau apa? Akulah kau. Kok bisa mirip sekali dengan aku? Laras Hartono cuma boleh satu. Kalau akulah Laras Hartono, berarti kamu harus hilang. Laras Hartono, umur 25 tahun, dari Nusa Aruna. Saat ini magang jadi perawat di Grup Wijaya. Ibunya, Maya Mahendra, di Nusa Aruna. Ayahnya, Bima Hartono, ada di sini. Bima Hartono pengangguran, utang judinya banyak. Alamat rumahmu, jangan sentuh keluargaku. Masa aku sakiti mereka? Mereka juga keluargaku. Kesalahanku apa? Kamu hidup saja sudah salah. Tante. Halo. Adrian, dia kakakmu. Kalian harus rukun. Dulu kau sudah menderita. Aku akan ganti rugi. Ibuku cuma punya aku. Kakak dari mana? Semua sudah lewat. Ibumu pasti maafkan aku. Bilang sendiri ke kuburannya. Diam. Tak usah kau urus aku. Urusan orang tua. Tak perlu kau ikut campur. Ingat baik-baik. Dia kakakmu. Karena dia baru datang, orang-orang tua di grup bisa-bisa ganggu dia. Di dalam grup, bantulah dia. Ada dukunganmu. Siapa berani ganggu dia? Besok surat pengunduran diri saya akan ada di mejamu. Mulai sekarang Grup Wijaya tak ada hubungannya dengan saya. Kamu, Serahkan saja pada anak kesayanganmu itu. Rumah sakit hati nurani dirintis ibuku. Saya akan kelola dengan baik-baik. Tolong jangan ikut campur. kamu. Ayah, jangan marah. Ibuku sudah lama meninggal. Susah payah baru ada ayah. Jangan sampai terjadi apa-apa. Dia yang mundur sendiri. Hemat banyak kerjaku. Grup Wijaya lama-lama akan jadi milik Dimas Wijaya. Ini hutang keluargamu padaku. Kebetulan sekali, ketemu lagi. Tolong Tuan Wijaya tunggu dulu di ruang infus. Nanti saya datang setelah siapkan obat. Senyum terus sampai kaku. Hari-hari harus pura-pura lemah. Kapan selesainya ini? Bikin stres. Nah, lihat kamu bisa betah di sini. Suruh bunuh orang muda. Suruh suntik-suntikan. Ini, saya takut jarum suntik.
Maaf ya, salah suntik? Tak apa. Gawat, tidak tahan lagi. Perawat Laras. Perawat Laras. Ada apa, Perawat Laras? Perawat Laras. Semua minggir. Beri dia udara. Tak boleh begini. Harus berikan napas buatan. Tingkat suka tinggal 1% lagi. Kalau begini terus, tugas bakal gagal. Kau harus tingkatkan rasa sukanya. Mana mungkin dia kasih jantung samudra, lalu melamarmu? Laras Hartono bisa kerja apa saja? Kenapa harus jadi perawat? Tidak tahu aku takut jarum? Sudah, Pak. Ada orang pingsan. Kenapa? Kok ada yang pingsan lagi? Pingsan menular? Apa yang terjadi? Wajahnya kok menyeramkan? Laras Hartono salah kasih obat, jadi ada malah praktik. Dia pasti dipecat. Obat anti radang dan obat darah tinggi. Tidak bisa bedakan? Laras Hartono, kau jadi perawat bagaimana? Botol obat saja bisa salah. Tahu kondisi pasiennya parah? Sudah shock. Untung di rumah sakit. Kalau di luar, akibatnya fatal. Betul. Kalau kambuh saat nyetir, bisa tanggung nyawa orang. Kau sanggup? Kepala perawat, aku tidak salah ambil obat. Label botol obatnya sama persis dengan instruksi dokter. Saya, Kalau salah mengakulah. Rekaman CCTV sudah semua lihat, kamu yang racik obatnya. Tak ada orang lain yang masuk. videonya diedit orang. Pasti ibu dan keponakannya ini yang main. Tapi tak ada bukti, jadi runyam nih. Laras, ijazah kedokteranmu beli, ya? Suntik pasien 18 kali, gagal semua. Dengan kemampuanmu. Salah kasih obat wajar saja. Laras, aku kasih 2 opsi. 1, kau mundur sendiri, lalu kami maafkan. 2, kami laporkan ke direksi, supaya izin perawatmu dicabut. Pilih sendiri. Bah, belum mulai sudah tamat. Yang harus pergi bukan Laras. Kalianlah yang harus pergi. Menurut pasal 236 KUHP, siapa yang dengan kekerasan, menghina orang di depan umum, atau memfitnah dengan kebohongan, dihukum penjara hingga 3 tahun. Kalian berdua bisa ke sana. Hei, kamu fitnah aku? Pasal 236 apa? Itu pencemaran nama baik. Awas aku laporkan. Kamu siapa? Ini rumah sakit. Tak perlu orang luar ikut campur. Orang luar? Aku direktur Rumah Sakit Hati Nurani. Masih anggap aku orang luar? Direktur? Direktur? Kalau kamu direktur, no merecen que usted se moleste. Kepala perawat. Dia sepertinya benar-benar direktur rumah sakit. Ini surat pengangkatan yang baru turun dari rumah sakit. Direktur, semua ini cuma salah paham. Anda begitu sibuk. Hari-hari penuh tugas. Urusan kecil di pos perawat kami. Tak perlu repot-repot Anda urus. Salah paham, atau jebakan yang dirancang rapi. Kalian lupa, yang jadi korban itu saya? Apa sebenarnya yang terjadi? Lihat saja langsung. Rekaman videonya sempat diedit, tapi sekarang sudah dipulihkan. Tadi kepala perawat bilang apa? Pilih mengundurkan diri secara sukarela, atau kami laporkan, dan cabut sertifikat. Kalian pilih ya. Aduh sakit. Gak apa-apa.
Saya perlu istirahat. Laras Hartono, nanti kita lihat. Aku akan balas dendam. Sudah berantem setengah hari, agak lapar. Bukankah kamu seharusnya traktir aku makan sebagai ganti rugi? Kamu suntuk saya sampai gula darah turun. Boleh. Ini omelet tiram khas Samara. Kalau bukan karena kamu hari ini, mungkin saya sudah dipecat. Perawat Laras, dulu kamu kerja apa? Begini, tadi lihat caramu. Memulihkan rekaman, tekniknya cukup profesional. Jangan-jangan kamu pernah jadi agen? Jangan-jangan kamu pernah jadi agen? Bercanda aja. Serius amat. Teknikmu cukup profesional. Sedikit kaget. Itu, kupikir yang datang. Kupikir yang datang. Bakal Kak Adrian? Kenapa? Kecewa? Enggak. Kita yang nikah karena bisnis. Mana ada hak suka? Dia lebih baik dariku? Kenapa kemana-mana selalu dibandingkan sama si Adrian itu? Santai aja. Siapa pewaris Wijaya? Ya itu yang kunikahin. Sama aja. Tapi, kamu ganteng, aku suka. Sayang bukan yang kutunggu, Kak Adrian. Tapi si bego ini lebih mudah dikendalikan. Bagus buat keluarga Gunawan. Oke. Ayo, tunanganku. Kamu masih riset obat penyakit saraf motorik? Dengan direktur kayak Anda, rumah sakit hati nurani pasti makin maju. Sayang kurang lancar. Kak Adrian? Kak Adrian? Kebetulan, barusan sebut kamu sama kakak. Nggak nyangka ketemu di sini. Dik, aku bilang pulang minta maaf ke ayah. Industri kesehatan itu rumit. Tanpa dukungan keluarga, rumah sakit kecilmu bisa tahan lama? Apalagi soal penelitian. Tim riset dan pengembanganmu sudah mau kelaparan total. Lagi pula, rumah sakitmu itu rugi tiap tahun. Kalau nggak sanggup, tutup saja. Agar laporan keuangan tidak jelek. Nanti pulang ke rumah, dicecar omongan para penatua itu. Oh, ini kakak tiri yang murahan itu ya? Benar juga, pakaian memang pengangkat penampilan. Sekarang terlihat sok rapi ya. Direktur Wijaya, saya harus pulang dulu. Sore ini masih ada shift. Tempat ini terlalu bau. Kalau menempel di badan, nanti dikeluhkan pasien karena bau. Apa maksudmu? Jangan kira karena kau perempuan, aku tidak berani memukulmu. Cepat, cepat! Kesempatan yang bagus untuk jadi pahlawan selamatkan gadis. Menyergap diam-diam itu bukan keahlian sejati. Kalau memang jago, ayo kita adu. Baiklah. Akan kuhadapi sampai akhir. Kau lelaki atau bukan? Balaslah. Kau pikir dengan terus mengalah, aku harus berterima kasih padamu? Aku paling muak melihatmu bersikap masa bodoh seperti ini. Jangan sok suci. Gila apa Adrian Wijaya? Diam saja berdiri jadi sasaran pukul? Bukankah dulu dia pernah juara nasional? Balaslah. Sekarang giliranku. Kak Adrian, bagaimanapun dia kakakmu, seperti ini caramu bertindak, apakah tidak terlalu berlebihan? Bikin aku malu di depan Siska. Kau akan menyesal. Kau juga terluka. Sakit ya? Gak tega liatnya? Apa masalahnya? Laras? Kau emang sengaja, Kak Siska. Aku memang alergi cewek licik sok polos.
Ayo, kita pergi. Cewek licik sok polos. Kaulah si Laras. Laras Hartono ya? Ayahmu masih utang kami, kapan bayar? Siapa yang minjam uang kalian? Silakan cari orang itu. Gantiin utang ayahmu, sudah sewajarnya. Jangan banyak omong, bayar. Kalau tak punya duit, bayar pakai badan juga boleh. Cari mati. Aku suka yang ada semangatnya. Seru nggak? Mau main lagi? Mbak ampun! Enggak. Kaulah nyonya besarku. Ayah recehku itu, utang kalian berapa? Wah, jangan jadi orang asing dong. Kita kan satu keluarga. Ya, ayahmu ya ayahku. Iya kan? Ini uang buat dia. Iya, betul. Dah. Ayo. Kembali. Mau pergi boleh. Nanti kalian lakukan apa yang kuminta, tepat seperti permintaanku. Mengerti? Ngot. Ngot. Lepasin kalian biadab. Ke sana. Laras Hartono. Nanti kamu lihat. Lolos tanggal 1, tapi tanggal 15 tetap kena. Dan kau si Gigolo, nanti juga aku habisin kamu. Gak apa-apa. Aku di sini. Untung kamu datang tepat waktu. Kalau enggak, Sebenarnya apa yang terjadi? jujur aja, agak memalukan. Ayahku punya banyak utang judi di luar. Debt collector-nya datang, Berapa? Aku yang bayar. aku nggak suka berutang budi. Aku bukan orang lain. Kamu perawat di rumah sakitku. Ada masalah, mana mungkin aku diam saja? Ke semua pegawai. Kamu selalu perhatian begitu? Enggak juga. Aku pergi dulu, kalau ada apa-apa telepon aku. Boleh aku tinggal di rumahmu? Hari ini mereka kena batunya. Pasti nggak terima begitu aja. Aku mohon. Pasti capek banget. Tidur yang nyenyak ya. Tingkat afeksi 45%. 50%. Lolos 60%. Maaf ya, gelap aku nggak lihat. Kamu suka aku? Aku Aku tanya. Kamu suka aku? sebenarnya kita pernah ketemu 2 tahun lalu. Di kegiatan penyelamatan hewan liar telantar. Saat itu aku pikir, kok bisa ada cewek yang baik dan lembut seperti kamu? Tapi aku nggak punya kontakmu. Tak disangka kita ketemu lagi di rumah sakit. Dan aku tak sengaja nabrak kamu. Awalnya aku mau, Jawab aku. Suka aku? Laras aku, Diam. kamu main api.
Kamu kenapa di sini? Kenapa aku nggak boleh di sini? Adrian Wijaya, kamu punya pacar masih ganggu aku? Bukan. Dia... Udah berapa kali bilang, main di luar boleh, jangan bawa pulang. Kenapa nggak ingat? Kalau ada lagi, aku marah loh. Adrian Wijaya, cowok brengsek kayak kamu, pantas dimusnahkan secara manusiawi. Salah. Pantas dicincang berkali-kali. Aku... Bukan seperti yang kamu kira. Jangan pergi. Kamu belum kubayar harganya. Baru ganggu Adrianku, mau kabur? Tadi kalian ngapain di sini? Aku lihat semua. Ini kayak pasar aja. Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Nona, kalau kamu mau sama cowok brengsek ini, itu hak kamu. Tapi aku benar nggak tahu dia punya pacar. Tapi sepertinya kamu udah terbiasa. Aku nggak akan mengganggu. Nggak asik. Harusnya kita adu mulu, atau kita berantem, lalu bareng-bareng cincang si brengsek ini. Sudah mau pergi? Nggak seru. Aduh, si manja jangan nakal. Perkenalkan, Citra Wijaya. Ini adikku. Adik kandung. Adek, Memangnya? Mau bunuh abangmu? Balik lebih awal. Kok nggak bilang? Kamu aja lupa adik gara-gara wanita, aku udah lama libur. nggak nyangka. Kamu bisa masak. Kan skill wajib pacar zaman sekarang. Makan dulu? Sadar kamu. Bagus. Ini, Kamu tahu kondisi aku. Rumah sakit hati nurani belum untung. Investasi tim Air dan juga besar. Selama ini, dana keluarga Wijaya. tim itu kerja kerasmu. Kamu ogah menyerah. Ini semua tabunganku. Aku mau biayai operasi tim. Ini uangmu. Terserah aku. Dulu iya. Tapi sekarang ada kamu. Aku mikirin perasaanmu. Kalau kamu nolak, ganti cara lagi. Takut tunanganmu jijik, soal kamu jadi miskin? Kalau dia cuma suka uang, langsung jadi ibu tiri kita, bukan lebih cepat? Jangan usil. Kamu hargai pendapatku. Aku juga hargai pilihanmu. Lakukan yang kamu mau. Aku dukung. Besok nggak perlu sarapan. Langsung makan pamer mesra. Bukannya kamu mau ke tim Air dan D? Tolong anterin aku. Nanti urusan research and development selesai, aku langsung balik nemenin kamu. Aduh, jangan manja-manja banget dong. Dulu aku nggak nyadar, kamu tukang mabuk cinta. Akhirnya bisa tenang sendiri. Dia kok bisa nemuin sini? Berada. Ayah tahu kamu di dalam. Buka pintunya. Aku nggak punya duit buat kamu. Dulu yang 50 juta, kan bilang itu terakhir. Laginya lagi sial nih. Habis kalah lagi. Tapi aku udah ke kelenteng. Kali ini pasti menang gede. Modalnya kurang dikit nih. Berani-beraninya gangguin. Pengen bacok si bajingan ini. Berada. Kenapa nasibku begini sengsara? Dulu ibumu teganya ninggalin kita berdua. Padahal aku sendiri yang bawa kamu gede. Nyediain makan minum, biayain sekolah juga. Sekarang kamu malah sudah besar nggak peduli.
Kenapa hidupku begini susah? Ayo semua dengerin ini. Semua, nilain dong. Ini rumah siapa sih? Ayahnya datang malah ditutupin. Nggak ada hati. Itu kan keluarga Wijaya Muda. Biasanya sok rapi, nggak kelihatan ya. Sudah cukup belum? Nggak aku sungkan loh. Kamu bukan anakku. Apa? Anak perempuanku paling berbakti. Tak pernah biarkan ayahnya susah begini. Kenapa? Sudah dapat pacar kaya ya? Nggak butuh ayah lagi? Malu aku bikin malu kamu. Masuk dulu ngobrol di dalam. Ayo cepet. Aku udah denger. Pacarmu ini anak grup Wijaya. Cuma remahan dari mereka. Cukup buat hidup kita turun-temurun. Kalau hari ini nggak kasih duit, aku bakal nggak pergi dari sini. Aku juga mau lihat menantu baikku ini. Kalau masih macam-macam, jangan salahin aku nggak sungkan. Kamu bicara gimana sama aku? Berhenti. Tangan turun. Ini menantu baikku kan? Aku ayahnya Laras. Pak, ada perlu apa datang malam-malam begini? Lagi ada urusan mendesak di rumah. Butuh duit buat nutupin. Laras ini keras kepala. Nggak mau bantu. Palingan cuma bisa judi doang. Butuh berapa? 30, bukan 50 juta. Bisa aku kasih. Tapi ada 2 syarat. Pertama, mulai sekarang jangan dengan alasan apapun minta duit dari Laras atau ganggu dia. Kedua, pergi dari kota ini. Aku beliin tiket pesawat, kerja di kebun teh temanku. Tempat tinggal dan makan gratis. Gaji bulanan. Sampai 3 tahun bebas judi. Kamu berani-beraninya? Aku bapaknya. Sudah telepon polisi sebelum masuk. Polisi segera sampai. Terima saja atau dibawa polisi. Perbuatanmu barusan sudah termasuk pemerasan dan pelecehan. Paman, pilihan ada di tanganmu. Baik, transfer saja uangnya. Maaf, jadi bahan tertawaan. Kamu tak perlu sempurna. Tak perlu tampil glamour. Kamu hanya perlu jadi Laras Hartono. Tapi aku bukan Laras Hartono. Halo Bang Jaka. Pinjam lagi dong. Minggu depan pasti ku kembalikan. Bukan, maksudku besok. Besok pasti ku bayar kok. Bukan nggak mau bayar. Sial banget nih. Kalah lagi. Perlu modal buat balik modal nih. Susah banget nyari kamu. Bang, aku beneran nggak punya uang. Takut apa? Paman salam kenal. Aku Caca, teman kerja Laras. Waduh, nyaris kena serangan jantung. Kukira penagih hutang. Salah paham. Laras tahu paman lagi kesulitan, tapi dia nggak bisa datang. Minta tolong aku aja untuk datang. Pahlawan. Paman, aku agak khawatir dengan Laras. Perilakunya akhir-akhir aneh banget. Kalau kamu bilang begitu, sepertinya aku juga merasa aneh. Dia nggak mirip di mana. Sepertinya bukan anakku lagi. Dengar kisah sumpah abadi Gunung Laut? Ceritakan. Konon, sepasang kekasih abad lalu terpisah karena perang. Sebelum berpisah, mereka kuburkan janji di sini. Bertahun-tahun kemudian, rambut sudah memutih. Mereka bertemu lagi di sini. Mereka gali peninggalan yang dulu dikubur, buku puisi dan kerang. Akhirnya bersatu. Katanya keturunan mereka kembali kuburkan hadiah cinta pasangan itu di tempat ini, agar mereka saksikan pemandangan laut. Dengarkan bisikan kekasih. Dan lanjutkan ikatan Gunung Laut. Ayo kita cari.
Tapi itu cuma legenda. Coba dulu baru tahu. Ayo. Benar juga. Laras Hartono memang mencurigakan. Aku bantu kamu. Ketemu. Sini. Jika jari-jarimu menyentuh amplop yang lembut, dibasahi hujan dan waktu, jika desau ombak mendorong senja, menggenangi tepi tempatmu berdiri, percayalah, ini bukan barang hilang, tapi tatapan yang kami kubur dengan penuh pengharapan. Di antara tanah dan akar, dalam gelap guci kecil, kami menunggu sepasang tangan lain yang dituntun cinta untuk membuka janji yang tak pernah berkarat. Jangan cari nisan kami. Semua yang pernah cinta mendalam akan jadi butiran pasir di sini, jadi ombak, atau angin yang tiba-tiba berputar tak henti, membawa aroma asin. Semoga senjamu dihiasi kapal yang takkan mendarat dan cahaya yang terus menanti. Saat kabut laut mengepul, dua gembok tua akan saling bertabrakan. Bergema lemah, itulah doa kami berdua. Aku datang tak pada saatnya ya? Ganggu keintiman kalian? Dasar betah nongkrong. Dia datang pasti bawa masalah. Kebetulan sekali, tak kusangka bisa ketemu kalian di sini. Kebetulan, aku sengaja cari kalian. Bos Wijaya, sebaiknya Anda lihat ini baik-baik. Apa ini? Ini hasil tes DNA antara Paman Hartono dan Laras Hartono. Mereka berdua sama sekali tak punya hubungan darah. Kamu siapa sebenarnya? Ini pun tak membuktikan apa-apa. Mungkin saja, Laras bukan putri kandung Paman. Bos Wijaya, masih saja kau bela dia? Paman Hartono sendiri yang bilang padaku, dulu saat Laras lahir, mereka takut bayinya tertukar, sengaja tes DNA. Laras Hartono adalah putri kandungnya. Laras Hartono yang asli, kau sembunyikan di mana? Laras. Apakah dia berkata benar? Aku bukan Laras Hartono. Aku Nadia Pratama. Sudah selesai? Inikah akhirnya? Jantung Samudra. Bagaimana bisa di sini? Tidak. Di sini, aku ingat, ruang kesadaran Adrian runtuh. Aku terhempas dalam arus waktu. Laras Hartono, dia masih hidup. Tidak, arus waktu membawaku ke memori asli Adrian. Aku terhempas dalam arus waktu. Hari itu baru kusadari. Rasa menjaga seseorang. Andai waktu bisa mundur. Aku ingin mulai saat ini. Mendekatimu. Sayangku, selalu ingin sempurna. Tapi ketahuilah, kau tak perlu sempurna. Sudah kulihat segala kebaikanmu. Tak akan kubiarkan kau menangis. Jikapun menangis, hanya karena bahagia. Sisa hidupku
Mau isi bersamaku? Mau jadi istriku? Aku mau. Adrian cinta Laras? Aku hanya palsu. Terjebak di sini? Harus jadi siapa? Tunggu. Adegan ini terasa familiar. Kok kenapa di sini? Aku tak boleh di sini? Paham. Jantung samudra bisa membentuk ruang kesadaran ulang. Setelah ruang kesadaran runtuh, penyusup bisa dikirim ke titik waktu masa lalu untuk ulangi. Benar. Ini rahasia jantung samudra, rahasia yang disembunyikannya. Karena itulah, organisasi harus mendapatkannya. Tapi jantung samudra hanya bisa dipakai sekali, di ruang kesadaran yang sama. Kalau engkau terbongkar lagi, benar-benar habislah. Artinya, tugasku belum gagal. Karena kembali ke titik waktu lalu, jantung samudra belum hancur. Di jalan lingkar selatan pulau, di bawah pohon itu. Bukan begitu. Tahu-tahu, kau Citra Wijaya, adik kandungnya. Aku buru-buru, duluan ya. Ini, Cerita soal aku sama kakak ipar. iya, lupa. Sudah tahu di mana jantung samudra? Ambil saja. Sekarang Adrian Wijaya belum jadi pewaris. Jantung samudra masih dijaga ayah Wijaya. Berani juga dia menyimpan harta langka di bawah pohon. Tak takut hilang. Selesaikan tugas cepat. Jasa ayah Wijaya paling besar. Kenapa? Kosong? Aduh, kangen banget masakan kakak. Tiap hari nunggu libur, balik buat ngenjotin kepingin. Jangan coba ngasih buayan. Tapi urusan ini lu tangani bagus. Semoga di senjamu ada perahu yang tak pernah berlabuh dan lampu yang selalu menunggu. Bau anir cinta. Tapi aku kagak nyangka lo segini cepat. Udah mau lamar dia. Sampai-sampai jantung samudra, udah lo bawa. Kalau papa tahu, pasti dia ngamuk. Berani-beraninya selingkuhin mama, sakit jantung pun dipantas. Untungnya waktu mama meninggal dulu, jantung samudra disimpan di barang peninggalan mama. Kalau enggak, sekarang mana tahu, dikasih keselingkuhan mana. Cari tempat pemandangan bagus. Tanam kotaknya. Terus ajak Ruyan gali kotaknya. Langsung lamaran. Nanti kalau kakak ipar tahu, lo repot-repot begini, pasti dia tersentuh banget. Kapan aku bisa ketemu pejuang cinta sejati kayak kakak ya? Nggak tahu Ruyan bakal terima enggak. Kak, lo pergi kuburan ya? Kok bisa jadi gini? Luka enggak? Nggak apa-apa kok. Kakak ipar sering kayak gini juga. Tolong darurat. Wah, kaget. Kok kamu datang? Cepat omong, awas ketahuan. Cepat. Resep obat paten untuk penyakit saraf motorik bikinan Adrian, cepat salin buatku. Karena tak temukan jantung samudra, ya jalankan rencana awal. Di dunia nyata, Adrian sukses kembangkan obat ini jadi pewaris grup Wijaya. Aku langsung loncat saja proses risetnya. Ini. Hati-hati. Nanti tamat riwayatmu. Hitung waktunya. Besok malam ayah Hartono datang. Tak boleh.
Dia pun tak boleh tinggal. Nanti ketahuan lagi. Kamu minum? Ayahku baru ke sini. Jangan lihat, dia sudah pergi. Mau keluar kota, takkan datang lagi. Pamitan ke aku, lalu tinggalkan ini. Ini apa? Lihat saja nanti tahu. Rasio bahan tambahannya sangat brilian. Bisa jadi solusi untuk bahan aktif obat yang larutnya lambat, wan mengiritasi. Kok paman punya? Warisan turun-temurun. Tapi belum aku uji. Bagus sekali. Mungkin kali ini berhasil. Aku balik ke tim Miranda. Malam ini tak pulang? Kamu kunci pintunya. Nana, cepat turunkan apa-apaan ini. Kamu hidup hanya jadi ancaman bagiku. Aku hanya percaya orang mati. Kamu gila. Aku ayahmu. Mau bunuh ayahmu sendiri? Ambil barang ini dan pergi. Sekarang juga, jangan pernah kembali. Kalau tidak, aku takkan ragu lagi. Berhenti. Kenapa? Jangan coba bodohi aku. Aku tahu tempatmu. Terlalu lama jadi Laras Hartono, tangan jadi lembek. Ini pertanda buruk. Dimas Wijaya, ini jelas-jelas menargetmu. Bukannya grup Wijaya selalu fokus di properti dan energi? Kau tiba-tiba mengakuisisi perusahaan farmasi terbesar Prima Pharma, lalu mengumumkan riset obat penyakit saraf motorik? Dia urus dia, aku urus aku. Tapi kalau dia lebih dulu berhasil, usaha bertahun-tahunmu, sia-sia dong. Sumber daya Prima Pharma bukan main-main. Kalau mereka maksimal, bisa kejar kemajuanmu. Kalau dia benar sukses, itu bagus untuk pasien. Kamu nggak peduli, aku peduli. Kalau Dimas Wijaya duluan, alur cerita berubah total. Bukan cuma tugas gagal, aku juga bisa mati di sini. Nggak mustahil. Kenapa kamu begitu ngotot soal obat ini? Obat penyakit saraf motorik ini? Ibuku meninggal karenanya. Waktu itu aku masih kecil. Awalnya, dia cuma lemas semua. Lama-lama, bicara dan menelan jadi susah. Sampai akhirnya, menarik napas saja harus pakai semua tenaga. Hidup cuma ditopang mesin. Rasa putus asa dan tak berdaya itu benar-benar menyiksa. Kamu justru jangan menyerah. Bayangkan, kalau kamu berhasil, obatmu pasti dijual murah, supaya banyak pasien bisa mengaksesnya, kan? Betul. Tapi Dimas Wijaya beda. Kalau dia berhasil, dia mau monopoli, lalu jualnya mahal. Itu bukan yang kamu mau, kan? Timur dan butuh kamu. Cepat pergi. Tapi, hari ini aku janji nemeninmu. Ini mah hal kecil. Hari kita masih panjang. Laras, terima kasih. Jangan lama-lama, cepatlah. Aku? Cepat. Tulisannya bisa dibaca nggak? Aku tanya, Prima Pharma, obat saraf motoriknya. Butuh berapa lama lagi? Perkiraan kasar, masih 6 bulan. Dimas. Ku dengar Adrian dan timnya berhasil temukan terobosan besar. Sudah masuk tahap uji klinis. Apa? Prima Pharma sampah semua. Kerjanya apa sih kalian? Gua habiskan uang sebanyak ini. Nafkahin sebanyak ini ahli. Penuhi semua permintaan mereka.
Hasilnya gimana sekarang? Kalah dari Adrian Wijaya, si usaha gurem itu? Coba tenang dong. Jangan marah dong. Jangan buru-buru, sayang. Aku ada satu cara. Apa bisa... Kalau nggak dicoba mana tahu. Oke. Lakukan seperti katamu. Si Hartono beneran datang nggak sih? Laras, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Formula yang kamu kasih bantu banget. Obat spesialnya hampir bisa dirilis. Beneran? Hampir siap diluncurkan. Wah, bagus banget. Karena Nona Hartono datang, berarti tertarik dengan tawaranku? Jelas tertarik. Ini kan jelas banget. Kalau nggak, buat apa aku datang? Baik, kalau gini. Kita nggak usah berbelit-belit. Di kartu ini ada 20 juta. Asal kamu serahkan resep obat spesial itu, uang ini jadi milikmu. Nggak mau uang. Terus maunya apa? Bukan uang juga boleh. Tapi 20 juta, kamu ngasih ke pengemis? Ternyata dia cuma mau uang. Kukira dia pada Kak Adrian sebegitu tulus. Nyatanya gelap mata lihat uang, dia bisa lakukan apa saja. Kalau begitu, Nona Laras sebut harganya 113 miliar rupiah. Baiklah, 113 miliar ya 113 miliar. 1 triliun 130 miliar rupiah. Apa? 1 triliun 130 miliar rupiah. Kurang sedikit pun tak bisa dinego. Laras Hartono ini memang minta terlalu tinggi. Untuk melawan Adrian Wijaya, jangan 1 triliun 130 miliar. 11 triliun pun kusanggup bayar. Untuk mengalahkan Adrian, perlu sekali kita begini? Lagi pula, kalau ayahmu tahu kita curi hasil kerja Adrian, dia pasti tak senang. Kamu tak paham benar ayahku. Asal tujuannya tercapai, prosesnya bagaimana, dia tak peduli. Ambil ini, berikan pada orang-orang bego di Prima Pharma. Coba pikir, kalau Adrian Wijaya itu tahu yang mengkhianatinya adalah orang terdekatnya, apa dia bakal hancur? Obat khusus penyakit saraf motorik Prima Pharma. Masuk uji klinis. Terima kasih. Mending pesan antar saja. Astaga, masa kok lebih sulit daripada bunuh orang? Kok minum banyak sekali? Aku ambilkan air. Kamu mendekatiku. Sebenarnya buat apa? Ini, maksudmu apa? Kamu sudah membohongiku. Sudah memanfaatkanku, kan? Ketahuan, bukan, tapi ruang kesadarannya stabil. Tak ada tanda-tanda akan runtuh. Sejak pertama kali kau muncul di depanku, semuanya sudah kau rencanakan matang. Semua yang kau lakukan itu palsu. Ini Dimas Wijaya, yang janji bayar pelunasannya setelah semuanya beres. Dimas Wijaya, itu cuma akal-akalannya adu domba. 500 miliar rupiah, 1 sen pun tak boleh kurang. Kasih dulu setengahnya sebagai uang muka. Begitu uangnya masuk, langsung ku beri formula obat Adrian Wijaya padamu. Masih ada yang mau kau katakan? Halo semuanya, selamat datang di Teknologi untuk Kebaikan, siaran langsung khusus. Hari ini kami dengan sangat terhormat mengundang CEO Prima Pharma, Bapak Dimas Wijaya. Pak Wijaya, saya dengar perusahaan Bapak baru-baru ini memproduksi obat ampuh cahaya hangat. Dalam uji klinis tahap ketiga, tercapai tingkat efektivitas 95%. Benarkah itu? Benar, tim kami dengan usaha tanpa henti akhirnya berhasil memecahkan masalah medis ini.
Ini bukan prestasi saya seorang, tapi berkat lebih dari 300 peneliti kami yang berjuang siang dan malam. Ini adalah sebuah terobosan besar. Kalau begitu, kapan obat ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat kita? Mulai hari ini, lini produksi kami sudah berjalan penuh. Bulan depan, cahaya hangat akan diluncurkan. Saya berjanji, Prima Pharma akan memasok batch pertama dengan harga pokok. Ini tanggung jawab sosial saya dan janji Grup Wijaya. Perusahaan bertanggung jawab. Grup Wijaya luar biasa. Ini bukan lagi keputusan bisnis, tapi semangat kemanusiaan. Setuju? Ia bukan sekadar obat, tapi sebuah harapan, sebuah keajaiban, juga perwujudan visi. Grup Wijaya, Pencuri, pengembang sejati cahaya hangat adalah Dr. Adrian Wijaya. Baru masuk ada apa? Dimas Wijaya cuma penipu, curi hasil orang lain. Nggak mungkin. Data klinis ada di sini? bagaimana bisa Di jalur sains, selalu ada perbedaan pendapat. Percayalah, kebenaran akan terungkap. Tim Dr. Adrian Wijaya sudah unggah bukti paten. Ada foto, ada bukti. Mungkin ini cuma salah paham. Nantikan saat kebenaran terungkap. Dimas Wijaya, pulang sekarang juga. Kali ini Dimas kecolongan. Senang banget. Pasti dong. Dia duluan yang licik. Masih hijau, sudah mau adu domba. Diam aja lo. Masih ada yang mau bilang? Aku dibuntuti, dipukul. Adrian, aku salah menilaimu. Di matamu, aku orang seperti ini? Tapi tamparanmu tadi, sakit banget. Gimana kompensasinya? Kalau aku tidak main peran dengan baik, mana mungkin dia percaya aku menjual kamu demi uang? Sekarang kamu masih bisa lihat dia ngikut terus dan mempermalukan diri. Aku nggak peduli. Kamu harus ganti rugi. Dah, diurutin aja biar nggak sakit. Lihat nih kelakuanmu. Cuma gara-gara siaran langsungmu yang konyol sekali ini. Nilai pasar saham Grup Wijaya mengkisut lebih dari 22 triliun 600 miliar rupiah. Pak, semua gara-gara si cowok Adrian itu, dia sebel sama aku. Makanya dia ngatur jebakan. Tutup mulutmu. Grup Wijaya kita sekarang udah jadi musuh semua orang. Hari ini ada beberapa klien lama yang datangi aku, bilang mau batal kerjasama. Intinya, baik Adrian maupun Dimas, formulanya tetap hasil pengembangan. Grup Wijaya kita masih ada peluang balik keadaan. Tapi Selanjutnya, kampanyekan obatnya atas nama Adrian. Masalah siaran langsung ini, anggap saja kesalahpahaman karena ucapan Dimas yang tidak tepat. Dan mulai sekarang, hentikan semua jabatanmu di grup. Pewaris, itu soal nanti saja. Akan ada kesempatan lagi. Ayah, jangan perlakukan aku begitu. Kau janji akan memberi kompensasi padaku. Kalau ibu tahu, ibu pasti mati pun tak tenang. Diam kau! Berani-beraninya kau sebut ibumu. Mau Adrian Wijaya mewarisi grup, tapi dia harus hidup dulu. Tanpa Adrian, grup akhirnya akan jadi milikku. Adrian Wijaya, kau yang memaksaku. Hari ini aku akan ajakmu temui seseorang yang sangat penting bagiku. Bahkan lebih penting dariku. Cemburu? Cuma penasaran, siapa orang pentingnya yang harus kau temui sendiri? Nanti kau akan tahu. Hari ini takkan ada yang ganggu kita. Di kehidupan lalu aku pasti telah selamatkan dunia, supaya bisa temui dirimu. Lihat jalan. Kau beruntung masih hidup. Lain kali mungkin tak akan seberuntung ini. Nikmatilah sisa waktumu. Kok ada firasat buruk ya? Di depan adalah makam ibuku. Hari ini hari wafat ibuku. Menghadap laut, musim semi bunga bermekaran. Ini bukan seperti akhir, tapi seperti pelabuhan istirahat. Ibu dulu paling suka ketenangan.
Ayo pergi. Laras. Adrian. Ada apa? Dia tak bisa lihat atau dengar aku. Mungkinkah aku sudah mati? Laras. Laras, bangun, Laras! Laras Hartono. Syukurlah kau baik-baik saja. Laras. Laras. Ini salahku. Semua ini salahku. Aku tak nyangka ada mobil lepas kendali, tiba-tiba nyelonong keluar. Laras yang mendorongku, aku baru selamat. Kalau Laras sampai terjadi apa-apa, aku... Jangan bicara buruk. Kak ipar orang baik pasti selamat. Aku masih nunggu pernikahan kalian. Bagaimana? Laras gimana? Nyawanya selamat, tapi Tapi apa? Cepetan. lukanya parah banget. Kapan sadar? Belum pasti. Bisa jadi siapin hati. Ini sebenarnya apa? Kenapa aku lihat ini? Laras. Laras cepat sadar. Laras. Cepat sadar. Adrian. 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 Syukur kamu baik-baik. Adrian. Adrian. Kamu sadar, kamu koma 2 hari. Luka parah, jangan banyak gerak. Aku lihat dulu. Luka lain di mana? Nggak apa, cuma luka luar. Ini aja, takut nanti berbekas. Gimana kalau cacat? Wajahmu rusak sekalipun. Aku tak akan jijik. Wah, jangan ngomong gitu. Dasar kamu bodoh. Harusnya lindungi aku. That'd be tough alone. Aku cuma tahu, aku harus lindungi kamu. Aku tak akan biarkan apapun terjadi padamu. Tapi tidak. Aku tak akan biarkan kau mati lebih dulu. Pulihnya bagaimana? Cukup baik, tak usah repot. Masih marah padaku? Nona Laras, kami perlu bicara urusan keluarga. Kalian belum makan? Aku beli makanan dulu. Laras bukan orang luar. Bicaralah langsung. Dimas. Maaf. Aku terlalu gegabah. Ingin tunjukkan ke ayah. Jadi lakukan hal bodoh. Yang sudah lewat tak usah dibicarakan. Prima Pharma, sudah dialihkan atas namamu.
Besok ada konferensi pers. Grup Wijaya akan umumkan. Kau pewarisnya. Akhirnya kemenangan di depan mata. Aku tolak. Sudah kukatakan, aku tak mau ikut urusan grup. Ini bukan saatnya kau bersikeras. Ini satu-satunya cara menyelamatkan grup Wijaya. Aku tolak. Apa? Kau bukan menolak jadi pewaris. Kau menolak jantung samudra milikku. Masih ingat kejadian siang tadi? Aku tahu, kau sakit hati ayah waktu itu salah ke ibu. Tapi grup Wijaya juga jerih payah ibu. Kupikir, dia tak ingin grup Wijaya runtuh. Dan bukannya kamu selalu ingin mempromosikan obat ajaib itu? Supaya lebih banyak orang bisa pakai obatnya? Grup Wijaya akan jadi bantuan yang bagus. Kalau cuma mengandalkan kekuatanmu sendiri, sepertinya sulit kan? Aku akan cari cara lain. Apa aku harus berkompromi dengan mereka? Hanya karena ini. Laras, kamu kan tahu prinsipku. Aku tak mau. Aku tahu. Tapi bukankah kamu merasa aneh? Dimas Wijaya baru saja heboh, lalu kamu pun langsung sial terus. Pot bunga sebesar itu, dalam kondisi baik-baik saja, mana mungkin tiba-tiba jatuh? Pasti ada yang sengaja melemparnya. Setiap hari tahunan ibuku, aku selalu datang ke makam untuk berdoa. Tak banyak yang tahu hari wafatnya. Tempat itu sepi, jarang ada suara mobil. Mobil itu pasti sudah parkir di dekat sana sejak lama. Kalau kamu mati, siapa yang paling diuntungkan? Aku sudah periksa dengan teliti bekas kecelakaan di tempat kejadian. Sama sekali tak ada bekas pengereman. Dia mengerahkan seluruh tenaga untuk menabrakmu hingga tewas. Maksudmu, Dimas Wijaya ingin membunuhku? Kamu manggil kami pagi-pagi begini? Ada apa? Aku setuju mewarisi grup Wijaya. Marriage is never... Aku punya 2 syarat. Bicaralah. Pertama, saya akan jual obat khusus itu tanpa untung. Dewan tak boleh ikut campur dalam operasi Prima Pharma. Kedua, Dimas Wijaya tak boleh lagi ikut campur dalam urusan grup apapun. Baik. Poin pertama saya jamin. Untuk yang kedua ini, Dimaskan kakakmu, Adrian. Kamu jangan buat paman susah. Dia juga anak kandungnya. Dua-duanya berharga. Usir habis dia. Apa tak keterlaluan? Tak usah sok tulus di sini. Urusan keluarga kami tak butuh orang luar. Banyak ngatur. Menurutku, lebih baik dia turun ke level bawah untuk mengasah diri. Jadi satpam saja cukup bagus. Laras Hartono, jangan kelewatan. Kamu memang perlu asah diri. Sudah diputuskan. Ayah, Masih kurang masalah yang kamu buat. Sudahlah. Karena urusan keluarga Wijaya selesai, sekarang giliran urusan keluarga Gunawan dan Wijaya. Pernikahan keluarga Wijaya dan Gunawan sebenarnya adalah putri keluarga Gunawan nikahi pewaris Wijaya. Karena pewarisnya sudah berganti, apakah tunangan saya juga harus ganti orang? Siska Gunawan, omong kosong apa ini? Paman setuju ya? Orang tua saya juga bermaksud begitu. Kalian semua tahu, cuma sembunyikan dari saya. Siska Gunawan, gelar pewaris. Seberapa pentingnya? Saat pertama kita bertemu, sudah kubilang, orang macam kita, pernikahan bukan cuma urusan berdua, kita semua tak punya pilihan. Kak Adrian, betul kan? Siska benar. Pernikahan Wijaya Gunawan tak boleh putus. Adrian, kau dan Siska tumbuh bersama sejak kecil. Saling tahu luar dalam. Soal Nona Laras ini, tak pantas dibicarakan di depanmu. Tapi sudah begini. Bicarakan pun tak apa. Siapa bilang tak ada pilihan? Aku akan pilih sendiri. Hanya dialah pilihanku. Gila! Sadarlah. Sekarang kau butuh aku untuk jadi pewaris ini. Konvers bisa kulewatkan. Grup juga bisa kutinggalkan. Aku mau Laras. Sudah berani ancam aku? Baik. Baik. Kau harus tepat waktu di konvers. Untuk sisanya,
Kau tentukan saja. Adrian Wijaya, ingat baik-baik. Dimas Wijaya takkan tinggal diam. Jaga Adrian. Jangan biar dia celaka. Jika suatu hari nanti aku lakukan hal buruk, Maka jadilah rekanku. Barang yang kuminta bawa. Bawa atau tidak? Bicara. Bawa atau tidak? Bawa-bawa. Kenapa jadi cerewet begini? Ngingetin ratusan kali. Buatin apa jantung samudra ini? Aku ingin melamar Laras. Bagus, Kak. Akhirnya kakak mau melamar Laras. Kecilkan suara. Aku paham, mau kasih kejutan ke Laras ya? Katakan, perlu bantu apa? Diminta jangan ganggu. Kali ini harus berhasil. Aku mau Adrian lenyap. Tuan Adrian, waktunya tiba. Racun saraf akan langsung bekerja, sebab kematiannya mirip gagal jantung akut. Jangan salahkan aku. Salahkan saja dirimu yang menghalangi Kakanda. Sudah sadar? Bagus. Tak perlu tunggu, aku hadiahi kematianmu sendiri. Jangan halangi jalan lagi, bos. percobaan pembunuhan, hasutan untuk membunuh. Kalian bisa temani di penjara. Cepat bantu. Atau bukan percobaan lagi. Benar-benar ada yang mati. Cyanida. Cepat. Natrium nitrit. Amil nitrit. Ada apa? Aku hampir bunuh bos. Tahu saja Dimas si busuk, pakai cara licik. Tapi tak disangka, mereka tega membunuh. Lebih baik jangan tolong dia. Dia memang pantas mati. Kami tim medis. Tak bisa biarkan pasien mati. Lagi pula, ayahku bersalah pada ibuku. Dia tak bersalah. Tak bersalah? Aku rasa dia pantas mati. Kalau tidak tertukar, kau sudah mati. Seharian belum makan. Perutku protes. Ayo, isi perut dulu. Lihat apa? Hara, aku ingin terus melihatmu. Ada hal yang kupikirkan. Kenapa? Awalnya ingin berikan lamaran megah, tapi setelah semua ini, hampir tak lihat esok hari. Aku tak mau tunggu lagi. Hara, maukah kau menikahiku? Itu Ocean Heart. Adrian. Bahaya.
Adrian. Adrian. Apa kau di sini? Siska Gunawan. Apa kau di sini? Masih ada yang lebih licik? Sekarang akan kubuat kalian tahu. Kau kira kami menginginkan pernikahan dengan kalian? Semua ulahmu. Jangan asal bicara. Itu kakakmu yang jebakmu. Aku tak lakukan apa-apa. Aku hanya memberi bisikan. Sebenarnya, tak perlu begini. Kalau Dimas Wijaya cerdas, kami bisa terima penyelesaian lewat pernikahan. Kakakmu orang bego. Pasti dengar aku. Keluarga Wijaya akan jadi milik keluarga Gunawan. Tapi dia bodoh sekali. Sebenarnya bisa berdamai denganmu. Dia malah cari masalah. Kamu bilang cari masalah ya sudah. Ujung-ujungnya gagal total. Kak Adrian. Aku beneran suka sama kamu. Kalau dulu kamu mau nikah sama aku, kita nggak perlu sampai kayak gini. Kamu mau apa? Kalian mau apa? Siska Gunawan lepasin dia. Yang nggak bisa aku dapetin. Jangan harap orang lain dapetin. Aku juga nggak takut kasih tahu. Kakakmu ternyata pengecut pas saat genting. Aku yang ambil HP-nya, terus kirim SMS ke Rian Saputra. Suruh dia bunuh kamu di rumah sakit. Buktinya sudah aku simpan. Jadi bisa pakai tangannya, buat bunuh kamu. Terus aku beberin kejahatannya. Keluarga Wijaya bakal punah. Nanti keluarga Gunawan bisa pelan-pelan akuisisi usaha Wijaya. Jujur aja, anggota dewan kalian yang tua-tua itu dulu udah janji. Sahamnya semua buat aku. Kamu kejam banget. Makasih. Sayangnya, nyawa kamu terlalu kuat. Segini aja kamu belum mati. Terpaksa aku sendiri yang jalanin. Kamu mau ngapain? Nona Hartono kan sangat cantik. Sebelum mati. Harusnya bisa nikmati kesenangan perempuan. Kalian berdiri bengong aja, layani dia. Siska Gunawan, berani-beraninya. Aku bisa bikin seluruh keluarga Gunawan ikut binasa. Tapi tak ada kesempatan lagi. Nanti setelah Nona Hartono selesai, dia pasti tak tahan hinaan, akan mengakhiri sendiri. Kau juga ikut mati bersamanya. Kisah cinta yang indah. Besok berita utamanya sudah kupikir. Judulnya, Pewaris Grup Wijaya. Kehilangan orang tercinta. Gantung diri karena cinta. Bagaimana? Mulus banget. Memang nona besar. Kulitnya sangat halus. Hentikan. Kalau tak ingin dia mati, jangan bergerak. Ayo lanjutkan. Asalkan kau tak sakiti dia. Aku mau bayar harganya. Bangsat, berani ancam aku? Akan kubunuh kau. Jangan. Kalau bertindak, identitas terbongkar. Misi gagal. Aku juga terjebak di tempat kacau ini. Harus gimana? Oh, mau jadi pahlawan selamatkan gadis ya? Kak Adrian, kalau mau selamatkan dia, bisa saja. Asalkan apa? Asalkan kau buat rekaman video bunuh diri. Baru aku bebaskan dia. Lebih baik bunuh dirimu sendiri. Baik, ikuti kemauanmu. Jangan percaya dia, Adrian. Kau kira dia akan melepaskanku? Dia gila. Jangan dengarkan dia. Tidak percaya? Emang ada pilihan lain? Kita di tempat sunyi. Saat keluargamu datang, kalian sudah lama mati. Kak Adrian, masih nunggu apa? Tak apa, Laras.
Yang penting kau selamat. Nyawaku tak penting. Kalau orang yang kucintai tak bisa kuselamatkan, itu baru menyiksa. Jangan. Ayah. Maaf. Tak bisa berbakti lagi. Setelah semua ini, aku lelah. Aku tak mau lagi terlibat dunia persaingan. Jangan sedihkan aku. Kau di mana? Keluarlah. Berisik. Aku juga butuh istirahat. Masa harus jaga terus? Bagaimana kalau Adrian mati? Kesadarannya akan terperangkap di sini? Kesadarannya akan hilang. Artinya mati sungguhan. Ada cara selamatkan dia? Ini ruang kesadarannya. Kalau dia dihapus, ruang ini akan runtuh. Dia pun akan terhapus. Di dunia nyata, dia akan jadi jasad tanpa nyawa. Otak mati. Tidak, aku harus selamatkan dia. Agen bayangan, kerjamu selesaikan tugas. Ambil jantung samudra, itu kewajibanmu. Kematian Adrian Wijaya, apa urusannya denganmu? Jangan-jangan kau cinta padanya? Mana mungkin? Misi belum beres. Jantung samudra masih belum. Kalau dia mati, misiku juga gagal. Ruangnya akan runtuh. Waktumu cukup. Nanti Adrian tewas, kau bisa basmi si sampah ini lalu kabur. Jantung samudra kan ada di tubuhnya. Bagimu itu gampang. Kalau kau ketahuan, barulah misi gagal total. Laras Hartono. Bukan Laras. Kalian penyebabnya. Hanya dia pilihanku. Aku akan selamatkan dia. Kau yakin? Adrian Wijaya. Kurasa aku benar cinta padamu. Tangkap mereka, jangan sampai kabur. Sakit? Kena lukamu? Kulihat. Bercanda. Kau Kau ini siapa? Kau ini siapa? Aku sebenarnya. Siapapun kau, bagaimanapun rupamu, jadilah dirimu. Itu yang kukasihi. Tidak. Tidak. Sudah selesai? Tak kusangka berakhir begini. Tapi, bertemu denganmu tak kusesali. Hidupmu lanjutkan.
Kau ini siapa? Ada apa? Memori apa ini? Akulah Laras Hartono. Kau akhirnya ingat. Ini sudah kali ke-99. Aku mencoba menyadarkanmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukan kau yang masuk ke pikiranku. Tapi aku yang masuk ke pikiranmu untuk mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Jangan. Jangan. Laras. Jangan. Jangan menangis. Jangan, Laras. Aku ingin mengingat senyumanmu. Jangan. Laras. Kau terluka parah karena melindungiku. Dan terus tak sadarkan diri. Untung nyawamu bisa diselamatkan. Kak tersayang pasti ada jalan keluar. Dia pasti akan siuman. Awalnya, kukira lukamu terlalu parah. Belakangan baru tahu kamu mengalami kepribadian ganda, yaitu Nadia Pratama. Kedua kepribadian itu terus-menerus berebut kendali atas tubuhmu. Itu sebabnya kamu tak kunjung sadar. Kau sudah siuman? Siapa kamu? Laras. Kamu tidak ingat aku? Kamu jadi hilang ingatan. Laras. Aku bukan Laras. Aku Nadia Pratama. Sampai akhirnya kau bangun sebagai Nadia. Aku tahu, kalau dibiarkan begini, kau mungkin tak akan pernah siuman. Jadi aku mencoba berbagai cara. Kamu sembunyikan Laras Hartono yang asli. Kemana? Laras. Apa yang dia katakan benar? Aku bukan Laras Hartono. Aku Nadia Pratama. Keruntuhan ruang kesadaran itu bukan karena kau ketahuan, tapi kau belum ingat sebenarnya kau siapa. Kau yakin sekali dirimu adalah Nadia Pratama. Ini kesempatan terakhirku untuk membangunkanmu. Syukurlah aku berhasil. Bukankah aku sudah kembali? Ayo, kita keluar. Sudah aku katakan, kalian akan bayar harganya.